guys, jadi kali ini aku lagi ada di stasiun Manggarai mau ke stasiun Palmerah. Singkat cerita udah sampai dan jangan lupa tap kartunya. Lanjut kita nunggu buat naik taksi online. Kita udah sampai di TVRI. Nah, ini sedikit suasana TVRI dan kita lagi nunggu teman kita yang belum datang. Car live report. Hai, hari ini kita udah ada di TVRI. Sekian, terima kasih. Ini dong. Hai, kita udah pakai jas PR. Halo. Hai guys. Lanjut kita jalan ke gedung LPP karena kita udah ditunggu di sana. Selain studio 7, gak apa-apa ya walaupun kosong kita ya jadi ini juga jadi insight juga ya. Nah, ini kita masuk ke studio 7 abis dipakai kajian Islami. Terus ini kita udah naik lagi mau ke master control room. Nah, ini dia suasana di dalamnya. Banyak alat dan layar-layar dari berbagai studio. Kita tuh tugasnya memonitoring, melayani kebutuhan live di studio, quality control source atau gambar yang masuk dari downlink dan data center kita quality control di sini di peralatan ini sebelum kita distribusikan ke studio-studio. Nah, di layar ini yang pertama ada TVRI World, yang kedua ada TV Nasional, yang ketiga ada TVRI Penyiaran Daerah, dan yang terakhir TVRI Sport. Nah, ini kita lanjut ke ruangan yang lain. Selamat datang di gedung Newsroom ya, mahasiswa UNJ. Jadi ini ya di Newsroom ini bisa dinikmati lobbynya, ditaruh perjalanan sejarah. Dan juga kalau mau lihat ini adalah peralatan yang sudah lama, jadi sudah tidak digunakan lagi ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol sama Mas Arif di ruang rapat ya. Kita ke ruang rapat yuk. Nah, kita sekarang ada di ruang rapat. Di sini kita bakal tanya jawab sama Pak Arif untuk lebih tahu tentang TVRI. Selamat datang di TVRI. Ini adalah tempat pemerintahan di mana proses pemerintahan yang bersifat aktual dan proses diskusi. Guys, ini kita sekarang ada di dalam studio yang mau live berita loh. Inilah suasana studio kalau lagi live. Kelihatannya kosong ya, tapi sebenarnya rame sama staff-staff, tapi mereka berada di ruangan lain. Di sini ada berbagai macam kamera untuk menangkap angle-angle yang berbeda. Ada juga teleprom yang buat baca. Surat Kejaksaan Agung menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dalam kasus impor gula. Hingga kini sudah ada 2 tersangka, yang salah satunya adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembo. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdullah Kohar mengatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru pada kasus impor gula. Kini Kejaksaan Agung masih mendalami kasus impor gula yang dilakukan pada saat Indonesia surplus gula tersebut. Bila dalam penyidikan ditemukan bukti yang cukup, maka akan ditetapkan tersangka baru. Hingga kini sudah ada 2 tersangka, yang salah satunya adalah mantan Menteri dalam Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Thomas Lembo. Impor seharusnya hanya dilakukan oleh BUMN, namun saat itu Thomas Lembo mengizinkan PT AP untuk melakukan impor.
Impor itu pun tanpa adanya koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Ada 8 perusahaan gula swasta yang terlibat dalam pembuatan kristal mentah, yaitu PT PDSU, PT KF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Informasi aktual ini dapat Anda simak dalam Buletin Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Fajri, terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu tadi siaran langsung dari penyiarnya. Gimana? Seru banget gak sih ngeliatinnya? Nah, sekarang kita coba ke tengah buat ngerasain gimana kalau kita jadi penyiar. Saatnya foto bareng. Ruangan yang selanjutnya yaitu ruangan yang digunakan untuk memantau sesi live tadi. Seru banget, parah. Kelas kita ke ruangan redaksi. Nah, di sini proses bagaimana berita disusun. Jadi, kalau kita udah nerima berita, selanjutnya kita susun sebagai skrip. Kita udah selesai tur TVRI dan saatnya sesi foto. TVRI, media pemersatu bangsa. Sekian vlog media visit to TVRI hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.